Mode terbang ntar kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setiap 7 detik. Nah, ini skripnya yang iseng-iseng aku bikin. Skripnya simple, cara kerjanya cuma kayak gini. Nih, perhatikan guys, ini eksekusi ya. Nah, ini harus ada akses root. Teman-teman bisa lihat di mode terbang, dia cuma tak setting 7 detik doang mode terbangnya. Lihat aja. Bentar. Nah tuh, mode terbang. Nah, tanpa kita sentuh, dia cuma tak setting 7 detik. Jadi ini lebih cepat daripada koneksi monitor. Kalau kalian pakai connection monitor, itu waktu paling cepat 1 menit bro. Kalau misalnya sekali mode terbang belum connect, 2 kali belum connect, 3 kali belum connect, ternyata mode terbang yang kelima dia baru connect, berarti untuk mencapai 5 kali mode terbang di tool connection monitor, kita memerlukan waktu 5 menit. Bayangin bro, 5 menit itu lama loh. Selamat datang di Career Active Channel. Di video kali ini saya akan sedikit share cerita pengalaman mengenai permodeman, khususnya modem HP dengan si biru, provider si biru ya, pokoknya si biru lah. Nah ini berlaku juga buat yang lain kayak si merah, si hitam, si kuning dan lain-lain lah. Intinya di sini saya nggak bahas mengenai injeknya, tapi saya cuma bahas mengenai script yang buat gonta-ganti IP, istilahnya begitu. Nah, script ini belakangan hari ini aku mencoba untuk bikin iseng-iseng. Scriptnya cuma simple banget sih. Dan script ini itu lebih powerful daripada connection monitor. Sampai hari ini aku kayaknya udah nyoba beberapa ngatasin si biru yang sering bengong pakai otomatis mode terbang. Ini script ini yang sekarang udah aku bikin itu yang paling efektif. Nah, kenapa paling efektif? Aku akan jelasin satu persatu. Makanya disimak di video ini supaya teman-teman itu nggak gagal paham, oke? Nah, jadi kayak gini, si biru itu biasanya kan sering pingnya tiba-tiba hilang. Solusinya itu biasanya teman-teman ada yang disawer paket utama aja. Oke lah, boleh. Kemudian disetting di DNS-nya aja, di config-nya kasih DNS bla 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 bla. Oke lah, boleh. Aku udah nyoba semua. Dan cara paling manjur ketika si biru pingnya hilang cuma satu bro, di mode terbang kayak gini dinyalain lagi, kita tes pingnya keluar apa belum. Kalau belum keluar kita mode terbang lagi, kita matiin lagi mode terbang, kita tes pingnya keluar apa belum. Dah, itu cara paling ampuh si biru supaya pingnya itu keluar lagi. Karena memang dia kayak semacam gonta-ganti IP, minta gonta-ganti IP lah kayak gitulah. Jadi mode terbang kayak gini itu udah cara paling ampuh lah daripada setting ini, setting itu, setting apalah. Nah, cuma masalahnya kalau di modem HP itu kan kemarin aku udah bikin tutorial bagaimana cara otomatis mode terbang sendiri, yaitu pakai tool connection monitor. Nah, kalau kalian belum nonton, tonton dulu videonya. Nah, pakai connection monitor itu prinsipnya itu kan kita nyeting supaya kalau misalnya tiba-tiba nggak ada internet, dia bakalan mode terbangin HP-nya supaya dapat IP baru dengan harapan si biru itu dapat ping lagi, bisa connect internet lagi. Intinya kayak gitu kan connection monitor. Cuma kelemahan atau yang aku nggak suka itu ada dua dari connection monitor. Ketika aku pakai connection monitor 4 atau 5 hari, itu sering terjadi masalah pada STB ku. Tiba-tiba pernah ngehang. Terus tiba-tiba di modem itu connect, ada internet. Tapi di STB itu nggak bisa buat internetan. Kayak istilahnya internetnya nggak masuk STB. Itu aneh. Nah, solusinya STB-nya di restart. Di menu sistem reboot. Kalau nggak dicabut adaptornya. Itu masalah connection monitor yang pertama. Nah, masalah connection monitor yang kedua, berdasarkan pengalaman ya, kita kan di sini nyeting mau berapa lama untuk ngetes pingnya. Nah, ini jadi connection monitor itu
dia waktu paling cepat cuma 1 menit. Jadi dia bakalan ngeribot atau mode terbangin HP-nya itu paling cepat cuma 1 menit, bro. 1 menit. Nah, masalahnya kayak gini, si biru kadang kan kayak gini kan, kalian pernah kan, si biru tiba-tiba pingnya hilang, kalian mode terbang, terus matiin lagi, belum keluar ping, kalian mode terbang lagi, matiin lagi, belum keluar ping, terus kayak gini sampai keluar ping kan. Nah, masalahnya kalau pakai connection monitor itu jeda waktunya 1 menit, bro. Jadi bukan tipe yang di mode terbang 1 kali terus langsung online, enggak. Kadang si biru itu perlu sampai 5 kali baru dia dapat ping. Nah, kekurangan connection monitor ini karena dia itu setiap istilahnya ngecek dan mode terbang itu waktunya itu 1 menit, maka itu terlalu lama bagiku. Bayangin aja, kalau misalnya sekali mode terbang belum connect, 2 kali belum connect, 3 kali belum connect, ternyata mode terbang yang kelima dia baru connect, berarti untuk mencapai 5 kali mode terbang di tool connection monitor, kita memerlukan waktu 5 menit. Bayangin bro, 5 menit itu lama loh. Makanya aku sering kena komplain, internetnya kok bengong banget gitu di rumah ya, di orang-orang rumah itu internetnya kok mati. Pas aku cek di sini ternyata violet sampai 5 kali. Ya udah, itu 5 menit pasti. Aku mau setting lebih cepat nggak bisa. Aku udah coba utak-atik connection monitor, edit scriptnya malah error, nggak work lah pokoknya. Nah akhirnya aku nyari-nyari script yang ini dieksekusi di HP modemnya. Prinsipnya sama, pakai perintah Linux, terminal Linux. Nah, di scriptnya ini kita juga bisa, di sini ada host. Host ini nanti diisi book. Jadi dia bakalan ngeping ke book yang udah kita tulis. Dan untuk waktu jedanya aku setting di 7 detik. Ini bisa disetting lebih cepat. Tapi kalau lebih cepat itu takutnya nanti malah error. Karena apa? Karena proses perpindahan dari mode terbang ke normal itu memerlukan waktu beberapa detik untuk bisa memunculkan data seluler. Jadi kalau waktunya terlalu cepat, nanti data selulernya belum muncul, scriptnya udah jalan, ternyata nggak dapat ping, dia bakal ngelup. Ngelup itu ngulangin terus-menerus malah error. Makanya untuk waktu paling ideal, aku di sini settingnya itu 7 detik. 7 detik dibanding 1 menit connection monitor, cepat mana bro? Cepat ini kan? Makanya ini lebih powerful daripada connection monitor. Nah itu ya. Jadi kelebihan ini dari sisi waktunya, dia cepat untuk ngulangin perintahnya. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, jadi script ini itu ukurannya cuma 411 bit. Kecil banget bro. Ini cuma membutuhkan aplikasi MT Manager untuk eksekusi scriptnya, jadi ada di aplikasi MT Manager, kemudian harus berada di HP yang dijadikan modem dalam keadaan yang sudah di root. Jadi pas ngeksekusi itu harus ada akses root. Kalau misalnya nggak ada akses root ya nggak bisa. Nah kelebihannya itu karena dia kontrolnya ada di HP, makanya sekarang misal kalian punya 3 STB gonta-ganti, modemnya cuma 1, kalian nggak usah pusing-pusing mikirin nyeting STB-nya, connection monitornya di semua STB, nggak perlu mikirin kayak gitu. Karena script yang menghandle gonta-ganti IP itu ada di modem sekarang. Jadi ini kasusnya kayak WhatsApp di Huawei E3372 yang udah pernah kita bahas di video sebelumnya yang ini. Jadi sekarang kontrolnya semua ada di modem. Nah ini aku akan contohkan ya, dari tadi aku udah ceritain untuk kronologi dan kelebihan kekurangan lah. Semoga kalian nggak bosan dengerin ceritaku. Jadi ini aku udah coba beberapa hari dan jos banget daripada ini. Sumpah, daripada connection monitor ini jos banget. Kalau connection monitor tadi lah, pokoknya 5 menit bengong itu udah kerasa, kok tiba-tiba internetnya mati. Terus 6 menit kemudian baru connect. Kalau ini nggak pernah. Hampir bisa dirasa itu aku nyoba internet mungkin pernah bengong tapi 7 detik kemudian dia udah normal lagi, cepet banget pokoknya. Nah
Jadi aku jelasin cara kerjanya guys. Nah oke bro, jadi untuk cara kerjanya kayak gini guys, aku jelasin dikit ya. Nah kita edit dulu. Nah di sini untuk bagian host ini untuk ditulis book ya, book yang dipakai kalau pakai tunneling. Kalau nggak pakai tunneling atau inject ya pakai apalah google.com atau apa kayak gitu ya. Tahu kan book si biru apa? Tulis di sini. Nah ini intinya kayak gini. Kalau misalnya mengeksekusi book ini itu sukses, maka dia cuma oke kayak gitu ya. Tapi kalau nggak sukses, dia bakalan mode terbangin si HP. Nah kalau udah di mode terbangin, dia bakalan mengulangin script itu dalam jeda waktu 7 detik. Sleep 7 artinya 7 detik. Sama kalau misal sukses pun, dia jeda waktu 7 detik untuk mengeksekusi script ini kembali dari atas. Jadi script ini looping ya, jadi dia akan mengeksekusi berulang kali selama jeda waktu 7 detik. Kita contohkan ya, di sini itu hostnya Google atau booknya Google, umpama Google kan ada ping ya, jadi kita akan coba tes apakah nanti dia mode terbang sendiri atau enggak. Harusnya sih enggak, karena apa? Karena Google itu bisa diakses. Contoh, perhatikan tuh, kalau misalnya dia dapat ping, dia cuma blank item kedip. Bentar ya, tuh ya, nanti kedip dia. Nah kedip doang kan, ini artinya dia dapat ping ke Google-nya, makanya dia nggak mode terbangin HP-nya, paham ya? Nah ini contohnya. Nah ini kalau udah kayak gini, itu cuma di minimize doang kayak gini, udah tinggal di minimize, dia udah kerja otomatis. Nah sekarang kita contohkan apabila kita mengakses host atau book tapi dia nggak dapat ping, umpamanya bengong berarti nggak dapat ping kan. Kita contohkan ya, contohkan. Nah ini kalau misal nanti dia nggak dapat ping, maka responnya dia kayak gini tuh, langsung dia mode terbangin tuh, mode terbang. Ntar kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah setiap 7 detik, selama dia nggak dapat ping yang bisa connect untuk si biru, dia bakal terus-terusan mode terbang. Cuma 7 detik doang bro, nggak perlu nunggu 1 menit, jadi cepet responnya. Nah nanti kalau misal dia udah dapet ping, ya responnya nggak kayak tadi ya, kayak yang awal. Nah kayak gitu ya sistemnya. Nah kayak gini nih, kalau misal dia dapat ping, ya responnya cuma blank. Nah kayak gitu. Udah, pokoknya ini scriptnya cuma ukurannya 400 bit, simple banget lah. Mungkin sih ini script sepele bagi para yang tahu tentang coding, tapi ya mohon kerjasamanya buat teman-teman mungkin yang tahu kayak gini, ya bikinin lah tutorialnya. Dan kemarin juga ada yang komen pakai makro Druid aja bang, nggak repot. Ya nggak apa-apa sih, aku terima masukan-masukan itu, tapi tolong kalau misalnya itu bermanfaat, ya dibikinin lah video di YouTube kayak gitu loh, untuk belajar teman-teman. Nah ini untuk scriptnya aku akan share kalau video ini udah tembus minimal 100 like, oke? Kalau video ini udah tembus 100 like, aku langsung share. Kalau yang udah join grup VPN atau udah beli VPN premium di Carrier Active, nanti aku share filenya ini di grup Telegram ya. Jadi kalau misalnya video ini udah tembus 100 like, aku share di YouTube. Tapi buat teman-teman yang udah join di grup Telegram Carrier Active khusus member premium VPN, nanti aku share di situ juga, nggak nunggu 100 like, langsung aku share. Ya kayak gitu aja video kali ini, semoga bisa dimengerti. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.